hari Tuhannya yang akan pergi. Jam 12 tepat haram. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Habis asar menjelang maghrib haram. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Ya teman-teman ya, nah ini adalah jadwal haram. Selain itu, teman-teman boleh melakukan sholat sunnah yang bisa teman-teman lakukan 24 jam. Apa saja? Pertama sholat taubat, boleh 24 jam. Sholat hajat, boleh 24 jam. Sholat istikharah, boleh 24 jam. Siang malam boleh. Sholat tahiyatul masjid boleh 24 jam. Sholat wudhu boleh. Ya jadi boleh ya teman-teman ya. Jadi ustazah sholat hajat kapan? Sholat tasbih kapan? Sholat istikharah kapan? Kemudian sholat tahiyatul masjid kapan? Sholat sunat wudhu kapan? Yang itu semua boleh 24 jam. Kecuali di 3 waktu haram. Pertanyaan teman-teman ini pertanyaan penting ya menurut aku ya tentang sholat, tentang semuanya. Karena gini guys, kalau kita pengen beriman, nggak bisa nggak ada ilmunya kan. Wah banyak yang bilang, mari kita beriman, mari kita beriman. Kayak gimana cara beriman? Kan gitu. Pengen sholat taubat, nggak tahu waktunya kapan. Pengen sholat hajat, nggak tahu caranya gimana. Makanya pentingnya ilmu, ya kan? Makanya aku selalu membahas yang teknis-teknis. Karena seberapapun kita bilang, ayo beriman, nggak ngerti caranya, apa yang mau diimankan? Ayo beriman, di antara ciri beriman bayar zakat. Berapa jumlahnya nggak ngerti. Lalu gimana kita mau beriman? Nah makanya nanti aku usahakan live untuk membahas tentang ini teman-teman ya. Di jam 9.30 mungkin ada acara kata sambutan apalah. Supaya kita tahu nanti bagaimana caranya supaya kita hijrah di tahun baru. Itu temanya teman-teman ya. Oke, Mbak Frozen kita doakan ya. Halo Mbak Bintang, Mbak Nes, Mbak Sri, Mbak Mai, Assalamualaikum. Kalau males ngomong sama orang masih wajar, tapi cukup ditegur aja, Bu, gitu aja. Apalagi kalau dia orang yang toksik, orang yang tidak terlalu oke, maksudnya dengan dia orangnya negatif, teman-teman boleh. Memblokir orang di sosmed juga nggak ada masalah. Kalau tidak diblokir, dia akan merusak mental kita dan membuat dia berdosa. Blokir aja nggak ada masalah, tapi pas ketemu ya kita sapa aja. Hukum bulu mata palsu dan kuku palsu pada pengantin, ada yang bilang haram. Tidak ada masalah karena dia adalah aksesoris. Tapi saat sholat itu harus dibuka. Ya, saat sholat harus dibuka karena itu nggak bisa air wudhunya masuk. Ya, jadi makanya pengantin turunkanlah dia saat dia orang sedang sholat zuhur, sholat dulu dia baru dipasang, nanti ganti bajunya saat asar ya. Oke. Ustazah gimana hukumnya ngaji Quran sambil tiduran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Jadi untuk baca Quran sambil tiduran hukumnya boleh aja teman-teman ya, boleh aja. Oke. Assalamualaikum Ustazah, salam kenal. Iya, udah Mbak Yulianis ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Mbak Cori, kita doakan sehat. Bagaimana kalau tidak pernah sholat? Orangnya tetap Islam. Dia akan masuk neraka karena dia nggak sholat, nanti tetap akan masuk surga. Tapi teman-teman jangan berpikir, wah kalau kita sholat, orang Islam tetap, kalau kita nggak sholat, orang Islam tetap masuk surga kok, walaupun cuci dulu di neraka. Neraka itu pedih teman-teman, jangan pernah berpikir masuk neraka ya, karena neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Yang orang yang berada di pintu neraka satu-satunya adalah cuman Abu Thalib, paman Rasulullah yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi sayang dengan Rasul dan Rasul berdoa, ya Allah berikan siksa paling ringan kepada pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu dapat siksa paling ringan, dia cuma di pintu neraka saja. Bagaimana siksa di pintu neraka? Itu dipasangnya terompah mendidih sampai ke ubun-ubunnya. Yang kedua adalah bagian dalam neraka, orang Islam yang berdosa. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka, orang Islam yang syirik, mati bunuh diri belum bertaubat, zina belum bertaubat. Nah teman-teman, 1 hari di neraka itu 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Jadi teman-teman lakukan aja ibadah yang wajib supaya tidak masuk neraka. Kalau kita nggak lakukan sunnah yang wajib kita lakukan,
tinggalkan dosa, masuk surga juga. Semoga lebih ringan dosanya ya. Aku suka kajiannya gamblang, singkat, akurat. Thank you ya teman-teman ya. Yang suka kajian aku lebih bagus teman-teman kalau pengen denger kajian panjang, teman-teman pergi juga ke channel aku. Ada channel aku Ustazah DR Nelaluki, di situ aku upload video ceramah panjangnya aku. Hasil dari live aku upload ke sana ya. Semua sudah ada di sana ya. Oke, assalamualaikum warahmatullah. Setelah sholat asar, banyak yang sholat lagi. Nggak boleh. Siapa yang sholat lagi setelah asar? Nggak boleh ya. Halo Mbak Faradiba, tidak ada sholat setelah asar ya. Ya siap Mbak Yani Zah. Apa? Bismillah, kalau kita difitnah selingkuh, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, kalau kita difitnah selingkuh, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau itu fitnah, berarti kita tidak melakukan, abaikan. Fitnah tidak akan berefek apapun kepada diri kita karena kita tidak melakukan. Tapi kalau itu adalah benar, tinggal diubah dan jangan fikirkan. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Ya udah, kita salah, ubah, selesai. Ya selesai, udah, jangan dipikirkan lagi, tinggal perbaiki, hijrah ya, putuskan dengan beliau dan akhirnya teman-teman memperbaiki diri lagi. Salah nggak apa-apa, yang penting jangan salah kedua kali ya. Oke, Zah, kalau fitnah itu abaikan ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Musya, Mbak Bunda, Mbak Sunar ya. Zah mau tanya, kalau sholat hajat dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib kah? Kapanpun Mbak, sholat hajat tuh boleh kapanpun. Setiap selesai sholat boleh, tapi jangan habis subuh dan habis asar. Kalau mau sholat hajat boleh sebelum subuh, ya habis subuh nggak boleh, sebelum atau setelah zuhur, sebelum asar, jangan setelah asar, ya. Karena sholat taubat itu, sholat hajat itu boleh 24 jam ya Mbak, kecuali 3 waktu haram sholat ya. Selain habis subuh dan habis asar, jam 2 siang, jam 3 siang, tengah malam boleh, gak ada masalah ya. Sholat tahajud apa harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Tapi daripada enggak sama sekali, ya lebih baik teman-teman tahajud dulu sebelum tidur karena belum terbiasa. Tengah malam kalau mau tahajud lagi, alhamdulillah. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya. Yang belum kenalan sama aku, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti dan ambil tombol loncengnya, tekan semuanya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kalau alis nggak apa-apa pakai pensil, tapi jangan waterproof ya. Jangan waterproof ya. Amin, amin. Ya semoga Allah jauhkan kita semua yang ada di room ini menjadi ahlun nar. Maka jangan sampai teman-teman itu berpikir masuk neraka. Berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Coba teman-teman. Ya, ada orang yang berpikir masuk neraka akan cuman dicuci aja di neraka. Enggak cuman, guys. Neraka itu ngeri ya. Jadi teman-teman, jangan berpikir masuk neraka. Berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Gimana caranya? Kejar mati syahid. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya mati, tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada azab kubur dan langsung masuk surga. Caranya gimana? Mati syahid itu banyak ya. Mati dalam majelis taklim, meninggal saat sholat, meninggal saat baca Quran, dan meninggal dalam keadaan berwudu. Makanya teman-teman jagalah wudu 24 jam biar kalau meninggal matinya mati syahid. Tapi sholat ya, jangan wudu aja ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, doa di sujud terakhir boleh nggak dalam sujud terakhir boleh pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya ya. Dan kemudian kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan ya. Nama YT-nya apa? Namanya nama aku, Ustazah DR Nelaluki. Nanti fotonya foto yang sama di TikTok dan kemudian nanti ada bacaan di atasnya sampai paham ya. Zah posting kegiatan di sosmed boleh nggak jika niatnya motivasi? Boleh. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedekah boleh diposting nggak untuk memotivasi? Silahkan. Tapi cuman kita yang tahu diri kita. Kalau dengan postingan itu kita menjadi ria, tahan dulu. Tapi kalau dengan postingan itu kita memotivasi orang, ya nggak ada masalah.
Boleh teman-teman ya. Nah, kan cuman kita dan Allah yang tahu apakah kita sudah pantas memposting ibadah atau tidak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, amin 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 ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang gini, ada yang bilang ibadah itu harus disembunyikan, ada yang bilang boleh ditampakkan, tergantung kita. Kalau dengan menampakkannya kita menjadi ria, maka jangan dulu. Kalau dengan menampakkannya kemudian kita menjadi memotivasi orang lain, lakukan ya. Misalnya nih aku sering ya, misalnya bagi-bagi sembako, aku telepon teman-temanku, aku bagi sembako sekian, lu berani berapa? Dia termotivasi, masa iya? Iya. Aku sekian, lu berani berapa? Lu berani berapa? Nah, tujuannya adalah untuk memotivasi orang yang ya. Ustazah, suamiku selingkuh. Kenapa hati ini sulit memaafkan? Gimana caranya biar nggak inget aja? Sekarang udah diselesaikan belum? Kalau udah diselesaikan, teman-teman ikhlaskan. Ya, jangan diungkit lagi dalam pembicaraan karena memaafkan itu adalah tidak mengungkit. Kalau teman-teman ingin mantau boleh, asal jangan sampai terjadi lagi ya. Nah, kalau terjadi lagi nanti baru kita sikapi lagi. Tapi sulit keinget wajar. Wajar ya, wajar karena kita punya memori. Jangan salahkan diri kita kalau kita keingat, itu wajar aja kok ya. Yang penting teman-teman pelan-pelan, banyak istighfar, jangan dibahas lagi. Kalau sudah memaafkan ya sudah ya teman-teman ya. Yang nggak boleh itu adalah dia melakukan kesekian kalinya, itu baru harus disikapi. Salah biasa, salah berkali-kali itu yang harus disikapi ya. Waalaikumsalam, Jambi. Aku lihat ada di TikTok ada yang gabungkan sholat hajat, wudu, tahiyatul masjid dalam satu kali sholat. Mana bisa? Ayyakuna lillah, ayyakuna li sunnah. Dalam beramal, satu niat, satu amal ya. Oke teman-teman ya. Ustazah ketinggalan malam ngurusin anak. Siap Mbak Putri? Ya. Kalau belum siap azan, boleh sholat nggak Ustazah? Tidak dianjurkan. Jawab dulu azannya, baru sholat. Iya. Nah, sholatnya kalau teman-teman buru-buru, lakukan aja rukun-rukunnya. Ya, tidak usah sholat, tidak usah baca ayat pendek, baca Al-Fatihah saja misalnya. Tapi dengerin azan dulu ya. Waktu sepertiga malam, Mbak Aprilia, malam nggak bisa bangun tahajud. Lalu tahajudnya jam setengah 4. Sholat taubat, nyambung ke sholat subuh. Is okay, nggak ada masalah. Tahajud itu batasnya adalah adzan subuh. Jadi dan teman-teman jangan, nggak apa-apa. Aku juga bukan tim yang tahajud jam 2 malam guys. Aku tim yang tahajud menjelang azan subuh. Jadi aku puas dulu tidurnya baru bangun. Kayak gitu misalnya. Kapan waktunya sholat taubat? Kapanpun boleh 24 jam. Zah, ada orang setiap kali ditanya nggak mau jawab, juga nggak mau senyum. Gimana tuh Zah? Jangan tanya lagi aja ya. Kita nggak bisa memaksa orang sesuai dengan keinginan kita. Ya udah, jangan tanya lagi aja ya. Halo Mbak Slamet, Mbak Intan. Iya, doa nggak pernah dibaca. Iyakah karena terlalu rame, Mbak? Oke, ya teman-teman ya, salam bahagia. Ya Agustina, doa supaya khusyuk dalam sholat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya teman-teman bisa lebih khusyuk dalam sholat karena itu adalah godaan syaitan. Memang sulit untuk khusyuk dalam sholat ya, sulit ya, butuh waktu karena fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Yang penting teman-teman lakukan dulu sholatnya. Pikiran kemana-mana, yang penting teman-teman lakukan rukunnya, lakukan 40 hari berturut-turut, lakukan sholat itu terus sampai teman-teman menikmati. Kalau menikmati itu tandanya udah khusyuk ya, dan harus dan usahakan tahu arti. Kalau merapikan alis karena terlalu tebal, dirapikan dengan cara yang gimana? Ya, dicabut nggak bisa. Ya, tapi kalau dikasih pensil alis aja boleh ya. Kalau ada tunggakan biaya kesehatan dan tidak bisa membayar, hukumnya apa? Hukumnya hutang ya. Tetap berdosa kalau nggak dibayar, kalau kita meninggal jadi tugas ahli waris. Sholat duha maksimal berapa rakaat? Boleh 12 rakaat Mbak. Boleh 2, 2, 2, 2 ya Mbak Erma. Gitu ya, 2, 2, 2, 2 ya. Ya, oke. Mbak Nini, Quran lama bisa diwakafkan ke musola atau masjid aja ya. Halo Mbak Komaria, waktu sholat taubat 24 jam. Suami judi dan selingkuh, sudah saya maafkan berulang kali. Apakah saya berdosa menggugat cerai?
Tidak. Bahwa ada hak khulu bagi wanita. Dalam agama Islam ada namanya gugat cerai jika wanita memiliki limit ketahanan yang sudah tidak tahan, dia boleh mengajukan gugatan ke hakim, nanti hakim yang akan menyatakan gugatan itu kepada suami. Khulu adalah hak wanita yang hanya boleh dilakukan kalau suami maksiat. Gugat cerai boleh dilakukan kalau suami bermaksiat, ya. Nanti hakim yang akan memediasinya, nggak berdosa, ya. Ya, karena begitulah cara Allah menjaga kehormatan wanita. Kalau seorang istri disuruh sholat tapi nggak mau, Pak Hendra, gimana? Tugas Bapak hanya mengingatkan Pak dan mendoakan. Waktu Bapak mengingatkan istri Bapak, tetap tidak boleh menyakiti Pak. Ya, banyak orang itu mengingatkan tapi nyakitin. Ya, orang suruh sholat tapi dengan nyakitin. Nggak bisa, kita tetap berdosa walaupun kita niatnya baik. Sama dengan aku ceramah, niat aku baik biar teman-teman berubah. Tapi aku marah-marahin, aku sakitin, kemudian aku kasar-kasarin, tetap berdosa. Jadi tugas kita adalah mendoakan dan mengajak. Hidayah urusan Allah, Pak, bukan tanggung jawab kita. Dan Allah akan berikan hidayah pada waktu yang Allah inginkan untuk orang itu, ya. Ingatkan terus biar Bapak enggak jadi dayus, ya. Dayus itu adalah yang diizinkannya istrinya untuk bermaksiat, ya. Ngirim Al-Fatihah untuk almarhum, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, atau apapun. Idola siapa? Abdul Jabbar, ya. Ustazah, kalau kita senam di ruangan apakah mengandung dosa? Senamnya sama ibu-ibu indoor nggak apa-apa. Indoor, ya. Ustazah, gimana kalau sholat asar dikerjakan 4 rakaat tapi lupa jadi kerjaan 3? Ulang kalau nggak pakai sujud sahwi. Tapi kalau pakai sujud sahwi, pakailah, nggak masalah, ya. Ya. Misalnya kalau lupanya di akhir sholat kan udah selesai, ulang. Tapi kalau lupanya di tengah sholat, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3, gitu kan. Maka teman-teman pilih 2 dulu. Ya, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud, baca subhana man la yanamu wa la yashu, duduk, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, duduk, baru salam kanan, salam kiri. Aku ketinggalan teman-teman, ya. Sujud sahwi itu adalah sujud, kalau aku nggak usah tahan deh, ya, aku nggak usah tahan, ya. Sujud sahwi itu adalah sujud yang kalau kita lupa bilangan rokaatnya. Coba teman-teman bantu ketikan bacaan sujud sahwi. Nanti setelah di akhir setelah halo Arsan, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Ya, kemudian baca subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk, kemudian sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Baru duduk, baru salam kanan, salam kiri, ya. Oke, senam di lapangan nggak bisa. Karena ada yang bukan mahram yang melihat pergerakan tubuh kita. Nah, thank you Mbak Lena G-Boy. Nah, ini ya, subhanaman la yanamu wa la yashu. Teman-teman, aku nggak usah tahan, ya. Aku lepaskan aja ke atas komentarnya, ya. Karena kalau aku tahan, aku ketinggalan, teman-teman. Jadi kayak gitu, ya. Jadi kalau sholat, ya, kalau senam outdoor jangan lakukan, teman-teman hijrah, ya. Senam indoor aja dan pastikan perempuan semuanya, ya. Oke. Apakah orang berzina setelah menikah pahala rumah tangganya hilang? Ya, enggak. Cuman berzinanya berdosa, ya. Apa hukum gaji kerja di hotel? Enggak ada masalah, ya. Jika kita berzikir, misalnya nih jumlahnya 40 tapi kelebihan, apa diulangi lagi? Enggak. Zikir itu sunnah, ya, jumlahnya terserah, nggak ngerti jumlah juga nggak apa-apa. Tidak ada rukunnya, tidak ada yang membatalkannya karena dia sunnah, ya. Bolehkah mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tua yang masih hidup? Boleh. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini sehatlah suamiku, terhindarlah masalah rumah tanggaku. Gitu, boleh teman-teman, ya. Aku aja kalau lagi macet kirim Al-Fatihah biar lancar tuh perjalanan. Bagaimana kalau orang muslim tapi tidak beribadah, padahal seorang anak mau doa dari ortu? Ya, tetap berdosa, ingatkan aja orang tuanya karena hidayah Allah yang beri, teman-teman, ya. Memang seperti itu, ya. Oke.
Jogging di luar apa boleh pakai celana panjang, kaos, jilbab? Nggak bisa. Teman-teman maaf ya, perempuan tidak dianjurkan pakai celana. Dalam Al-A'raf dan An-Nisa dijelaskan bahwa perempuan itu harus terhampar. Dia boleh pakai rok atau pakai gamis aja. Apalagi kalau dia senam di luar rumah. Aku nggak berani bilang boleh. Ngeri teman-teman ya. Ngeri karena aurat itu akan menjadi dosa besar bagi kita. Wah kok kayak gitu kali Ustazah, bingung dong kami sama, saya juga bingung, kita kena beban yang sama ya. Jadi kalau teman-teman pengen ya tutup auratnya sempurnalah pakai rok atau pakai gamis, jangan lagi pakai celana ya teman-teman ya, termasuk kulot, kelet semuanya jangan, karena dalam surat itu dijelaskan 4 ulama madhab sepakat bahwa harus terhampar ke bawah. Nanti aku akan ceramah tentang aurat. Teman-teman coba dengerin nanti live-live-nya aku atau pergi ke channel aku, itu udah banyak tentang aurat ya. Sujud sahwi udah aku buat 8 kali videonya ya. Kemarin juga aku buat tentang sujud sahwi, aku ulang-ulang terus untuk teman-teman biar teman-teman paham ya. Viti sujud sahwi itu udah terlalu sering aku buat, tapi nggak apa-apa, aku ulang-ulang terus untuk teman-teman. Kan caption kita adalah sampai paham, ya kan? Nah, teman-teman semuanya yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, pakai baju potongan boleh tetapi rok. Boleh kan niat sedekah? Gimana? Misalnya bacaan sujud 3 kali tapi kita ragu sudah 3 atau belum. Jadi gimana? Enggak apa-apa. Kalau itu enggak apa-apa ya. Oke, teman-teman sehat semua ya. Nah, aku akan terus ulang-ulang ya. Sujud sawi masih ada yang ragu, teman-teman boleh bantu catatkan supaya teman-teman kita menghafalnya ya. Jadi sujud sawi itu adalah sujud kalau lupa rakaat ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, kayak gitu kan ya. Nah, maka teman-teman sholat aja dulu, anggap saja 2 dulu. Nanti setelah teman-teman sujud, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Baca subhanaman la yanamu wa la yas'u. Kemudian teman-teman duduk, sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yas'u. Duduk, salam kanan, salam kiri. Aku akan ulang-ulang terus guys untuk teman-teman semuanya. Ya, 1 kali aja. 1 kali aja berarti 2 kali karena 2 kali sujud ya. Sebenarnya pertanyaan teman-teman udah ada di video aku. Itu video udah aku buat ribuan. Tapi ya nggak apa-apa, teman-teman lihat videonya. Semoga bermanfaat ya. Nah, teman-teman yang baru mampir, salam. Ini doa sujud sawi Mbak Dewi nih. Thank you ya Mbak. Nah, yang baru mampir teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Rok di dalamnya pakai celana legging panjang, ya harus biar nggak kelihatan waktu tersingkap ya. Oke, kalau pakai gamis dalamnya celana ya boleh, yang nggak boleh itu celana di luar ya. Oke, nama channel aku Ustadzah Nela Luki. Ya, Ustadzah Nela Luki. Lihat aja di situ tentang misalnya mau lihat tentang aurat. Ceramah aurat Ustadzah Nela Luki. Nanti muncul ceramah aku itu lengkap. Aurat kita di mana, kemudian kayak mana cara menutupnya, kapan harus ditutup, lengkap. Tapi teman-teman, aku akan ulang terus di ceramah-ceramahnya aku. Yang penting teman-teman aktifkan aja notifikasinya. Nah, betul Mbak Eva, nanti bisa teman-teman lihat ya. Dapat temanin aku saat aku ceramah ya. Nggak boleh Mbak Kiki, dalam ajaran agama Islam perempuan tidak boleh pakai celana. Maaf, begitu yang ada. Begitulah yang terjadi ya teman-teman ya. Nah, kalau senam di indoor nggak pakai jilbab ya nggak apa-apa. Karena kan perempuan semuanya, iya kan. Yang tidak boleh itu adalah outdoor. Kalau outdoor itu nggak boleh teman-teman ya. Karena kita bergoyang, bersenam, ada yang bukan mahram di situ. Ya, foto di sosmed kalau nutup aurat ya nggak apa-apa. Kenapa? Celana rok boleh, celana rok boleh. Aku kalau naik gunung, kemarin aku ke Gunung Sinai, aku juga ke Gua Hiro, aku udah naik banyak gunung teman-teman ya. Tanpa disadari aku itu udah naik banyak gunung ya. Aku sudah naik
Bukit Sinai, tempat Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya, ke Gua Hiro, tempat Rasul menerima wahyu pertama. Aku juga sudah ke Bukit Sur, tempat Rasul sembunyi, ya kan? Udah ke Switzerland, ya, gunung tertinggi di benua Eropa, itu aku pakai rok celana. Jadi dia itu di depannya kayak rok, di belakangnya kayak rok, cuman di samping dia berbelah, sehingga aman buat kita, khusus untuk riadah, ya, riadah itu untuk olahraga. Ya, halo Mbak Sefriza. Assalamualaikum. Ada warga yang dekat dengan aku. Thank you udah bergabung. Nah, ini ya, walayasu ya, bacaan sujud sawi ya. Gimana hukumnya kalau suami tidak pernah menyuruh istrinya berhijab? Itu adalah dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah seorang suami yang tidak cemburu kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain. Dayus masuk neraka, teman-teman. Jadi seorang suami harus mengingatkan. Kalau istrinya nggak mau juga, ya udah lepas urusan. Yang penting suaminya mengingatkan, ya. Gimana caranya agar nggak keingat ustazah? Mohon doanya. Oke ya teman-teman ya. Oke, kenapa teman-teman ingat aku terus? Setiap buka TikTok muka aku terus ya yang muncul ya. Iya, aku memang ingin menjadi hantu teman-teman ya, yang menguasai kerajaan online sehingga teman-teman kalau buka TikTok ketemunya